Sobat Dinkes, kembali lagi di PDKT, Podcast Dinas Kesehatan Tangsel. Cukup harapan aja nih yang tinggi, tapi tensi darah jangan ya. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang hipertensi Sobat Dinkes. Salah satu masalah kesehatan yang banyak sekali dialami oleh masyarakat dan memicu berbagai komplikasi. Serius banget kalau misalnya nggak ditangani dengan baik. Tapi tentunya saya ditemani dengan narasumber ahlinya nih. Sudah bersama saya Dr. Dedi Indra Praja, spesialis penyakit dalam. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Dr. Dedi, gimana kabarnya? Sehat, Dok? Sehat. Terima kasih ya, Dok, sudah menyempatkan waktunya di podcast Dinas Kesehatan Tangsel, Dok. Sama-sama, terima kasih. Tadi saya sudah di spill nih, Dok. Kita akan membahas terkait hipertensi ya, Dok ya. Betul. Yang memang di masyarakat itu pastinya kasusnya juga banyak ya, Dok ya. Banyak, betul. Gitu. Mungkin kita langsung aja nih, Dok. Kalau berkaitan sama hipertensi, mungkin bisa dijelaskan hipertensi itu sebenarnya apa sih, Dok? Terus juga biasanya, Dok, saya pernah dengar biasa disebut silent killer ya, Dok ya. Mungkin bisa dijelaskan, Dok. Ya. Baik, jadi hipertensi atau tekanan darah tinggi ya, itu adalah suatu kondisi di mana tekanan darah seseorang itu kan terbagi menjadi dua ya, ada sistol yang atas, ada diastol yang bawah. Okay. Nah, tekanan darah yang tinggi atau yang dinamakan hipertensi itu jika tekanan darah sistol di atas 130 dan diastol di atas 80 ya. Nah, sekarang panduan terbaru itu memang berbeda dari panduan-panduan sebelumnya, di mana dulu dikatakan hipertensi itu jika tekanan darahnya di atas 140 untuk sistol dan 90 untuk diastol. Nah, sekarang itu lebih rendah lagi. Jadi di atas 130 per 80 itu sudah termasuk hipertensi. Hanya hipertensi yang stage 1. Karena hipertensi itu kan ada stage 1, stage 2, dan hipertensi krisis ya, atau hipertensi yang dalam kondisi yang berbahaya. Nah, kenapa kok dinamakan silent killer gitu ya? Karena hipertensi ini hampir-hampir seseorang itu tidak ada gejala. Nah, jika muncul gejala, maka gejalanya itu adalah merupakan suatu komplikasi dari hipertensi yang tekanan darahnya sudah tidak terkontrol tinggi. Dan kalau sudah terjadi komplikasi, biasanya berbahayanya kalau misalnya komplikasi ke otak, misalnya stroke, jantung, itu kan berbahaya ya. Dan bahayanya itu sampai mengancam jiwa. Nah, itulah kenapa hipertensi ini dinamakan silent killer. Karena tanpa gejala, tiba-tiba memberikan komplikasi yang berat, bahkan sampai kematian. Seperti itu. Iya. Jadi, Dok, yang awalnya itu kalau dulu tuh kalau dibilang tekanan darahnya tinggi atau hipertensi 140 per 80 dan lebih tinggi dari itu gitu ya, Dok. Nah, kalau sekarang panduan terbaru malah lebih rendah ya, Dok ya. Betul, lebih rendah, di atas 130 per 80. Di atasnya udah hipertensi. Oke, itu segitu sudah hipertensi. Dan tadi Sobat Dinkes sudah dijawab juga silent killer karena memang ya itu ya, Dok, kadang-kadang tidak bergejala tapi tiba-tiba sudah parah dan sudah komplikasi. Itu yang berbahaya ya, Dok ya. Oke. Terus seberapa umum sih, Dok, kasus hipertensi di masyarakat kita sendiri nih, Dok? Ya, jadi kalau saya baca-baca ya, itu dari survei kesehatan Indonesia ya, tahun 2023 itu aja dari populasi usia dewasa ya, yang menderita hipertensi itu 30%-nya ya. Jadi kurang lebih angkanya itu di 500-an ribu orang atau penduduk usia dewasa itu yang menderita hipertensi. Jadi memang hipertensi ini sangat banyak sekali, terutama di Indonesia ya. Dan bahkan sebagai informasi ya, di Indonesia ini hipertensi itu merupakan penyebab kematian paling banyak nomor 4 loh di Indonesia ini. Karena itulah penting kita mengenal tentang hipertensi, dan podcast ini pasti bermanfaat karena kita membahas tentang hipertensi. Betul. 30% orang-orang yang dewasa itu menderita hipertensi ya, Dok, di Indonesia. Jadi itu banyak banget ya, Dok ya. Betul sekali. Dan juga yaitu hipertensi itu yaitu kadang-kadang tuh disepelekan, nanti tiba-tiba sudah parah baru deh biasanya gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Terus siapa sih, Dok, yang paling beresiko terkena? Biasanya soalnya ada kasus-kasus kalau dulu kan udah lansia nih baru hipertensi, tapi sekarang tuh
banyak juga anak-anak yang masih remaja ya dok, Iya, itu ada yang hipertensi, terus juga ada yang katanya pasca bersalin juga betul. itu hipertensi, itu seperti apa dok? Iya. Jadi kalau kita menjawab pertanyaan itu, Iya, tentunya kita harus tahu faktor resiko ya, atau betul. faktor penyebab dari hipertensi. Iya. Nah, penyebab dari hipertensi itu dibagi menjadi dua faktor. Ada faktor resiko yang tidak bisa diubah Mhm. dan bisa diubah. Contoh faktor resiko yang tidak bisa diubah, contohnya nih ya, usia. Memang benar sampai saat ini bahwa semakin bertambahnya usia, maka Iya. resiko hipertensi semakin tinggi. Oke. Kemudian gender, Mhm. itu kebanyakan orang hipertensi itu adalah laki-laki, kaum pria gitu Iya, ya. iya. Dan yang ketiga, ada faktor genetik, di mana kalau orang tuanya hipertensi gitu ya, nah itu memang kemungkinan besar anaknya akan menderita hipertensi. juga. Itu adalah faktor risiko yang tidak bisa diubah. Iya. Tetapi yang penting juga yang perlu kita ketahui adalah faktor risiko yang bisa diubah nih, ya. Contohnya obesitas. Kedua, mungkin kita kurang olahraga, kurang aktivitas fisik, pola makan yang tidak sehat, sering konsumsi makanan-makanan asin, Iya. cemilan asin gitu ya. Kemudian suka minum kopi, terlalu sering minum kopi ya. Kemudian waktu istirahat yang kurang, stresor yang tinggi ya, yang lama, yang kronis, dan Iya. itu juga bisa memicu hipertensi. Sehingga penting bagi kita kalau memang kita ada faktor resiko yang tidak bisa diubah, tetapi kita bisa mengubah faktor resiko yang bisa diubah tadi. Iya. Misalnya kurang olahraga ya, kita harus tinggalkan Rajin olahraga, olahraga. rajin aktivitas fisik, kurangi makan yang asin, Iya. nah seperti itu. Oke, terus kalau berarti yang beresiko itu nggak harus yang sudah usia lanjut ya dok, walaupun memang kalau semakin usianya lanjut itu semakin beresiko gitu ya dok ya? Iya betul, karena usia lanjut ini kan memang terjadi kekakuan ya pembuluh darah, nah itu biasanya bisa terjadi hipertensi. Kalau usia muda mungkin ada faktor resiko orang tua hipertensi, apalagi waktu muda udah jarang olahraga, suka makan apa namanya cepat saji ya, fast food sehingga gemuk. Nah, itu juga bisa memicu hipertensi pada usia muda. Itu Oke. salah satunya. Kemudian penyebab lain juga bisa juga karena obat-obatan ya, obat-obatan konsumsi sehingga ya penting tidak boleh konsumsi obat-obatan sembarangan. Ada beberapa obat-obatan itu memicu tekanan darahnya naik atau hipertensi. Gitu. Jadi ada pengaruhnya juga ya dok ya, konsumsi obat juga ada yang bikin pemicu hipertensi juga ya dok ya? Betul. Oke. Terus kalau untuk hipertensi tadi kan ya dok ya, nggak Iya. selalu bergejala, bisa juga tanpa gejala. Tapi kalau untuk yang gejala yang muncul gitu dok, Iya. itu seperti apa dok? Ya, nah tadi sudah saya sebutkan bahwa hipertensi ini hampir-hampir tidak ada gejala ya. Iya, betul. Nah, kalau muncul gejala berarti tensinya itu sudah sangat tinggi dan Oke. biasanya sudah masuk dalam kategori krisis hipertensi atau hipertensi yang berbahaya. Dan itu bisa muncul gejala pada saat itu. Contohnya nih, pandangannya udah mulai kabur, ya, nyeri kepala, sesak nafas, Iya. nyeri dada. Nah, itu yang perlu diwaspadai karena justru kalau muncul gejala-gejala seperti itu berbahaya. Berarti tekanan darahnya mungkin sangat tinggi, tidak terkontrol dan beresiko terjadi komplikasi. Iya. Nah, kalau misalnya terjadi komplikasi, ini yang lebih berbahaya lagi, misalnya terjadi stroke, artinya kan ada kelumpuhan ya, kelumpuhan di anggota gerak di tangan, di kaki ya. Kemudian kalau misalnya terjadi serangan jantung, ada nyeri dada, nah itu malah berbahaya dan itu justru jangan sampai terjadi. Kita cegah supaya tidak terjadi komplikasi seperti itu. Oke, jadi kalau bergejala malah ya sudah tinggi banget, udah terlalu Sudah tinggi banget. gitu ya dok ya? Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya masih mungkin belum terlalu tinggi itu malah kebanyakannya tidak bergejala. Tidak bergejala. Karena Oke. itu sebenarnya perlu penting untuk deteksi dini ya, walaupun Betul. tanpa gejala, kita sebaiknya ya setidaknya mungkin medical check up, setidaknya Betul. kita ukur tekanan darah kita, jadi kita tahu kalau kita ada hipertensi atau Iya. tidak. Cek kesehatan rutin ya dok ya? Betul, cek Gitu. kesehatan rutin. Oke. Terus dok, kalau misalnya tidak ditangani nih dok, Betul. itu hipertensi tuh efeknya tuh akan seperti apa? Iya, jadi hipertensi itu kalau tidak ditangani ya, berarti tekanan darahnya tidak terkontrol, tidak memenuhi target. Itu bisa membahayakan ya, bisa terjadi komplikasi. Dan hipertensi itu komplikasinya juga bisa gawat ya, bisa mengancam jiwa ya. Contohnya seperti stroke,
Ya. Itu bisa terjadi stroke sumbatan ya, stroke pecahnya pembuluh darah atau Ya. stroke perdarahan ya, kemudian bisa merusak saraf di mata, kemudian juga bisa merusak jantung atau meresiko terjadi serangan jantung ya, bahkan bisa juga sampai gagal jantung ya, karena beban jantung terlalu berat karena tekanan darahnya. Kemudian di ginjal ini juga berbahaya ya, bisa menyebabkan gagal ginjal. Itu beberapa komplikasi dari hipertensi yang berbahaya, di samping banyak komplikasi yang lain seperti Oke. itu. Ya itu ya, jadi Sobat Dinkes kalau nggak ditangani komplikasinya akan semakin banyak ya dok ya. Makanya Betul. penyakit-penyakit penyerta lainnya Ya, itu akan semakin banyak juga makin nih yang banyak. dialami oleh orang yang hipertensinya tidak ditangani gitu ya dok ya. Betul sekali. Gitu. Terus kalau misalnya hubungan hipertensi tadi nih ya dok, dengan Ya, stroke, terus betul. juga dengan penyakit-penyakit lain, terutama Penyakit lain. biasanya penyakit Penyakit jantung itu jantung. seperti apa dok? Ya, jadi kalau dilihat ya, hipertensi ini kan tekanan darahnya tinggi ya. Nah, ternyata tekanan darah tinggi ini, menurut ini ya, studi-studi terbaru itu Ya. merusak dinding pembuluh darah, namanya endotel. Oke. Nah, kalau dinding pembuluh darah ini rusak, gitu ya, endotelnya rusak, maka mudah sekali terjadi aterosklerosis atau terjadi penumpukan lemak. Nah, karena akibat penumpukan lemak ini yang bisa menyumbat, kalau dia sumbatannya ada di pembuluh darah otak, berarti bisa menimbulkan stroke sumbatan. Oke. Nah, kalau menimbulkan sumbatan di jantung, bisa menyebabkan serangan jantung. Nah, kemudian hipertensi ini juga bisa menyebabkan suatu kondisi di mana pembuluh darah itu melebar ya, rapuh. Nah, itu yang kita bilang aneurisma di bahasa kedokterannya. Aneurisma pembuluh darah. Nah, itu mudah sekali pecah. Kalau pecah bisa terjadi namanya stroke perdarahan. Nah, itulah hubungan bagaimana hipertensi itu bisa menyebabkan stroke. Kemudian bagaimana hipertensi bisa menyebabkan penyakit jantung. Iya. Selain bisa menyebabkan sumbatan tadi, ternyata hipertensi itu menimbulkan atau memberikan beban kerja jantung yang lebih berat ya. Jadi kerja jantungnya itu lebih berat sehingga terjadi penebalan dinding jantung yang namanya hipertrofi ya, hipertrofi ventrikel atau hipertrofi di ruang-ruang jantung, dan itulah yang bisa menyebabkan kondisi gagal jantung. Seperti itu. Ya, karena memang yang kita ketahui kalau berbicara tekanan darah, ya memang darah itu kan mengalir di seluruh tubuh kita ya dok ya. Betul Jadinya sekali. memang kalau misalnya ada permasalahan, yaitu salah satunya hipertensi, berkaitan sama penyakit-penyakit penyerta yang tadi sudah dokter jelaskan, Betul. stroke itu kalau misalnya ya itu ya dok, dia pembuluh darahnya semakin merenggang gitu ya dok ya. Semakin merenggang, semakin melebar. Iya, terus rapuh. ada pembuluh darahnya yang pecah jadi stroke Jadi gitu. stroke perdarahan. Iya, jadi ya itu kalau misalnya kita berbicara itu ya pastinya lebih serem ya dok ya. Betul. Nah itu makanya Sobat Dinkes harus cek terus supaya kita tahu kondisi tubuh kita seperti itu. Terus tekanan apa aja sih dok yang harus bukan tekanan, makanan apa aja sih dok yang harus dihindari oleh pasien yang sudah hipertensi dok? Oke. Gitu. Ya, jadi khususnya kalau hipertensi ini besar dipengaruhi oleh garam ya, asupan garam. Oke. Sehingga untuk mereka yang sudah hipertensi, bahkan mungkin belum hipertensi, sebaiknya mengurangi konsumsi tinggi garam. Jadi yang paling bagus ya kita batasin untuk mereka yang hipertensi, maksimal garamnya itu 1 sendok teh dalam 1 hari. Entah mau dipakai pagi, siang, atau malam, maksimal 1 sendok teh. Karena asupan garam yang tinggi bisa meningkatkan tekanan darah. Kemudian makanan-makanan lain yang perlu dihindari adalah makanan yang mengandung lemak yang tinggi. Ya, kemudian makanan ultra proses, makanan cepat saji ya, fast food, kemudian kulit ayam ya, kemudian makanan yang digoreng-goreng, yang berminyak-minyak ya, ya mungkin enak gitu ya, gurih ya, tetapi yang enak itu belum tentu sehat, apalagi untuk mereka yang hipertensi. Kemudian saya saran juga hindari minum alkohol ya, dan juga kopi tidak boleh terlalu sering ya, karena kopi ini memang mengandung kafein yang bisa memicu tekanan darah naik. Oke, jadi kalau zaman sekarang tuh anak-anak zaman sekarang bilangnya anak mecin gitu ya dok ya. Betul. Jadi ya itu tuh yang harus dihindari, yang harus dikurangi ya dok, dan tahu batasannya gitu. Jadi jangan sampai
Kalau saya mah masih muda, kayaknya masih bagus nih kondisi tubuhnya. Tapi ya itu tadi kenyataannya ada juga yang anak-anak yang remaja itu sudah tekanan darahnya tinggi gitu ya Betul, dok. betul Salah sekali. satunya dari mungkin makanan atau dari gaya Kayak hidupnya. hidup, Selain memang tadi yang sudah paten itu ada dari genetiknya gitu genetiknya, ya dok. betul. Tapi yang harus perhatikan juga makanannya nih Sobat Dinkes. Gitu, tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Dedi. Terus seberapa penting sih dok olahraga nih dok Iya, dalam mengontrol tekanan darah? iya. Baik, kalau secara penelitian, olahraga itu manfaatnya sangat besar ya. Oke, Bukan hanya untuk hipertensi, iya. untuk pasien hipertensi, tetapi olahraga pun itu bisa mencegah dari penyakit hipertensi. Dan olahraga yang disarankan, ini Mhm. sekalian saya ini ya, Iya, saran ya iya. untuk mereka, bahkan yang usia muda, itu harus mulai dirutinkan olahraga. Mhm. Ya, olahraganya sebenarnya nggak perlu terlalu apa namanya ya, kompleks, harus gym, harus padel seperti itu ya. Mhm. Tapi cukup olahraga jalan pagi, Jangan santai ya jalan dok ya. Heeh. santai, atau mungkin agak kecepatannya agak ditingkatkan ya, Iya. jalan cepat supaya mendapat intensitas sedangnya. Dan itu dilakukan 30 menit dalam sehari itu sudah cukup. Dan dalam Oke. seminggu, ya kalau bisa mencapai 5 kali ya dalam Mhm. seminggu, minimal 3 kali dalam seminggu. Dan yang paling penting itu rutin ya, konsisten. Iya. Karena bukan seminggu sekali, 2 minggu sekali, terus nggak olahraga. Nah, berarti itu manfaatnya nanti kurang maksimal dalam pencegahan dan pengobatan dari hipertensi. Hipertensi. Seperti itu. Oke, jadi olahraganya nggak harus cari olahraga yang mahal dan olahraga yang Betul, harus ke tempat mana butuh betul, waktu yang banyak ya dok. betul. Dengan jalan kaki saja, yaitu bisa mengontrol tekanan darahnya Tekanan darahnya. gitu. Terutama kalau yang sudah hipertensi ya dok ya. Itu juga Betul. bagus ya dok kalau untuk jalan gitu. Betul, yang sudah hipertensi justru memang malah kita sarankan untuk olahraga ya. Tentunya saat tekanan darahnya sudah mulai turun, Mhm. mulai terkontrol, Mhm. sudah mencapai target, kita sarankan untuk olahraga supaya menjaga atau mempertahankan tekanan darahnya tidak tinggi kembali. Oke, Seperti itu. jadi Sobat Dinkes itu ya, kita rajin-rajin olahraga. Terus juga ini dok, hipertensi itu bisa nggak sih dok sembuh total atau hanya terkontrol aja dok? Gitu. Ya, jadi pada umumnya mereka yang sudah terkena hipertensi Iya, itu memang tidak sembuh ya, karena oke. itu tidak bisa sembuh total ya, Mhm. karena itu hipertensi ini masuk dalam kategori penyakit kronis. Oke. Tetapi tidak perlu berkecil hati bagi mereka yang hipertensi itu. Sekarang ini banyak berbagai macam obat-obatan ya, Mhm. yang efeknya bagus sekali untuk mengontrol tekanan darah. Di samping perubahan lifestyle ya, pengubahan gaya hidup, pola makan, olahraga teratur tadi, tentunya ada beberapa kriteria yang harus minum obat hipertensi atau antihipertensi untuk menurunkan tekanan darahnya. Nah, kalau tekanan darah sudah turun, mencapai target, bahkan normal, maka mereka yang menderita hipertensi itu bisa hidup normal seperti orang normal lainnya gitu ya, yang resikonya untuk terkena komplikasi itu sangat kecil Oke. gitu. Yang penting tekanan darah ini bisa terkontrol dengan baik, seperti itu. Oke, jadi kalau sudah terkena hipertensi ya memang akan terus hipertensi seperti itu ya dok ya. Ya, pada Namun umumnya, akan kalau misalnya minum obat teratur dengan baik juga mengontrol ke betul. dokter gitu ya dok, itu akan terkontrol gitu ya dok ya. Ya, betul. Karena ada beberapa kondisi di mana orang hipertensi tapi masih ringan ya. Ya. Kemudian kalau dia tidak menjaga pola hidupnya, Mhm. tekanan darahnya akan tinggi terus. Tapi ada Ya. beberapa kasus itu dia hipertensi, Mhm. masih muda, kemudian dia menurunkan berat badan, dia olahraga teratur. Ya ada juga pasien saya yang akhirnya sekarang tensinya normal. Tetapi Oh. sebenarnya bukan normal total gitu, Ya, tapi ya, karena dia mengubah gaya ya. hidupnya dan itu menjadi obatnya dia dalam tanda kutip ya, maka tekanan darahnya bisa bagus tanpa obat-obatan gitu. Oh, Tapi jadi bisa nggak minum obat lagi gitu dok? ya dia menerapkan gaya hidup. Oke. Tetapi ada beberapa kasus juga yang sudah perubahan gaya hidup, Heeh. sudah menjaga makan Iya. ya, konsumsi garamnya sudah dikurangi, tetapi tensinya tetap tinggi gitu ya. Oke. Kemudian ada penyakit yang lain ya, penyakit penyerta, ya maka memang harus konsumsi obat hipertensi bahkan bisa sampai seumur hidup. Oke. Seperti itu. Terus dok kalau tadi kita sudah berbicara tentang obat hipertensi ya dok ya. Betul. Itu kapan sih dok orang tersebut Hmm. harus minum obat hipertensi gitu dok? Ya ini pertanyaan bagus ya, mungkin sering ditanyakan juga ya. Iya.
Kalau memang hipertensinya itu masih ringan ya, masih stage 1 ya, Oke. yang tadi sudah kita bahas ya, stadium 1, artinya masih ringan dan tanpa penyakit penyerta yang lain, contohnya tidak ada penyakit diabetes, usianya masih muda, tidak ada penyakit jantung. Nah, mungkin kita akan sarankan untuk perubahan gaya hidup terlebih dahulu, Oke. ya. Di mana tadi kan kita sudah bicara tentang batasi kasih garam ya, Betul. kemudian kurangi makan tinggi kolesterol, olahraga teratur, istirahat yang cukup, kurangi stres gitu Ya. ya. Nah, dengan mengubah gaya hidup itu kita harapkan tekanan darahnya bisa mencapai normal. Oke. Nah, tetapi jika memang sudah dilakukan sebulan, 2 bulan, sampai 3 bulan tidak bisa mencapai normal, maka kita sarankan untuk konsumsi obat Obat. hipertensi dengan dosis yang kecil, mungkin bisa dipertimbangkan satu macam obat karena tidak ada penyakit penyerta dan tekanan darahnya tidak terlalu tinggi. Tetapi ada beberapa kasus tekanan darahnya tidak terlalu tinggi tapi sudah ada penyakit diabetes, penyakit penyerta diabetes gitu ya, atau penyakit jantung, Ya. maka ya kita sarankan untuk minum konsumsi obat antihipertensi sejak dini. Oke. Nah, kemudian ada kasus juga kalau misalnya hipertensi sudah tinggi ya, sudah stage 2 sampai 160, 160 ke atas ya, Udah tinggi banget pasti gitu ya, sudah Dok? kita kasih obat-obatan hipertensi ya, karena menimbang-nimbang resikonya akan semakin besar jika tekanan darahnya semakin tinggi. Iya, mungkin Oke. seperti itu indikasi dari atau kapan obat-obatan itu dikonsumsi. Iya, karena memang ya itu ya, Dok, kadang-kadang itu yang banyak dipertanyakan ya, Dok, ya. Betul, Apalagi kalau sekarang kan untuk alat, mengukur tekanan darah sudah bisa dibeli secara umum dan banyak yang sudah punya ya, Dok, terutama iya, di rumah masing-masing. betul. Kadang-kadang ditensi, "Oh, lagi tinggi nih." Jadi jangan sampai berarti langsung tiba-tiba minum obat gitu ya, Dok, ya. Harus Betul. dikonsultasikan ke ahlinya, Iya, gitu. betul. Jangan minum obat sembarangan, walaupun itu obat hipertensi. Iya, Kalau tekanan betul. darahnya tinggi, konsultasikan dulu dengan dokter ya, untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Oke deh. Ya, jadi itu ya Sobat Dinkes, jangan asal minum obat. Harus dikonsultasikan dulu, jangan mentang-mentang, wah di rumah ditensi nih, tapi ternyata baru sekali, 2 kali tinggi, udah langsung harus minum obat nih gitu. Jadi jangan, kalau bukan dari ahlinya, bukan dari dokter yang harus menyarankan minum obat, jadi jangan sampai minum obat sembarangan gitu ya, Dok. Betul, betul. Harus dikonsultasikan dan pastinya harus sering cek kesehatan juga supaya bener nggak nih kalau ini tuh hipertensi gitu ya, Dok, Iya, ya? betul. Karena hipertensi itu sebenarnya tidak tidak ditentukan dari satu pengukuran ya, tekanan Oke. darah ya. Karena tekanan darah itu kan sebenarnya banyak faktor ya. Misalnya waktu itu kita ketakutan, kita stres gitu Betul. ya. Kita habis minum kopi, mungkin Mhm. tekanan darah kita cenderung tinggi. Tapi kalau misalnya tidak ada kondisi-kondisi itu tadi, bisa saja tekanan darah kita normal gitu. Bahkan ada yang seseorang itu kalau di rumah sakit tekanan darahnya tinggi karena Iya. cemas, Iya, tapi betul. waktu di rumah tekanan darahnya normal. Iya. Nah, jadi itu pentingnya harus konsultasi dengan dokter kalau memang tekanan darahnya lebih dari normal. Oke. Gitu. Ya karena ya itu ya, Dok, kalau kita habis jalan, kita langsung ditensi juga itu bisa tinggi ya, Itu Dok, bisa ya. juga tinggi, betul Jadi sekali. ya itu, jadi jangan sampai menyimpulkan sendiri Ya, tanpa berkonsultasi dengan dokter. dokter. Seperti itu. Terus, Dok, kalau misalnya sudah hipertensi nih, Dok. Betul. Kalau di Indonesia Iya. itu pasti suka banyak kasus-kasus tuh udah hipertensi, minum obat nih, Dok, dikasih sama dokter minum obat hipertensi. Tapi kalau ngerasa udah sehat, ngerasa udah Betul. enakan, obatnya Betul. nggak diminum lagi. Iya. Itu kira-kira baik nggak, Dok, seperti itu gitu? Iya, sebenarnya kondisi seperti itu kurang baik ya, karena mereka yang memang dokter sudah memberikan obat antihipertensi dan memang sudah indikasi, artinya mungkin seseorang itu tidak bisa lepas dari obat, Iya. gitu. Nah, yang membuat mereka yang punya hipertensi minum obat, kemudian tekanan darahnya bagus, normal, terkontrol ya, itu karena obat-obatan yang diminum. Jadi kita bayangkan saja ya, itu kalau obat-obatan kita minum yang bisa mengontrol itu kemudian kita hentikan, maka otomatis tekanan darah kita akan naik. Oke. Gitu. Jadi untuk menghentikan obat atau mengurangi dosis itu sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan dokter. Karena dokter itu punya pertimbangan yang benar-benar harus cermat ya, untuk menurunkan atau
ya hampir jarang sekali ya kita sampai menghentikan pengobatan. Yang justru kita sering sarankan adalah konsumsi obat secara teratur meskipun tekanan darahnya sudah normal atau mencapai target. Seperti itu. Oke, jadi jangan mentang-mentang kayaknya nih di rumah tensi udah normal nih, Udah normal. gitu ya dok. Karena memang Betul. udah minum obat gitu ya Iya. dok. Tapi kalau dihentikan bisa aja nanti tinggi Bisa lagi, tinggi lagi. gitu. Atau dok biasanya terjadi ada kasus-kasus yang minum obat terus kan nanti ada permasalahan di ginjal atau misalnya ketakutan karena minum obat terus biasanya gitu Betul. dok. Itu seperti apa dok yang benernya? Yang gitu? benernya ya. Iya. Jadi sebenarnya yang lebih menjadi concern kita, harusnya Iya. lebih perhatian kita itu adalah kalau tekanan darah hipertensi ini tidak terkontrol, itu justru berbahaya tadi, Betul. ya, menimbulkan komplikasi stroke, komplikasi ke jantung, komplikasi ke ginjal, bahkan gagal ginjal, gitu ya. Dan kalau misalnya takut efek obat yang diminum dalam jangka waktu yang lama Iya. menimbulkan apa misalnya gangguan ginjal, ya penelitian studi membuktikan bahwa itu aman gitu Iya, dalam jangka betul. panjang, gitu ya. Dan konsumsi obat-obatan hipertensi itu justru malah memperbaiki kualitas hidup dari pasien hipertensi, Betul. gitu, bukan Iya. malah menurunkan kualitas hidupnya, sehingga Oke. ya teman-teman atau mereka yang terkena hipertensi, konsumsi obat jangan khawatir, ya. Di samping itu kan dokter tuh pasti mengevaluasi ya, biasanya akan ada pemeriksaan fungsi ginjal, fungsi Betul. jantung yang dilakukan rutin berkala di 1 tahun ya, untuk mengecek apakah ada gangguan jantung atau gangguan fungsi ginjal ya. Sebenarnya bukan karena efek dari obatnya, tetapi dari hipertensinya sendiri. Komplikasi penyakitnya Komplikasi gitu ya, Dok? penyakitnya itu yang jadi perhatian kita. Sebenarnya Oke. seperti itu. Oke. Jadi jangan khawatir karena minum obat hipertensi setiap hari. Kalau minum obat hipertensi kan harus setiap hari ya, Dok ya. Betul. Dan di waktu yang Kok bisa sama ya, sama? Dok ya. Kok bisa Misalnya nih Sobat Dinkes, ada yang orang tuanya sudah hipertensi atau tetangganya diinfokan kalau minum obat harus setiap hari ya, Dok ya, Setiap hari, rutin, nggak betul. ada hari ini libur dulu deh, Libur nggak dulu, boleh ya, Dok. ya nggak ada libur ya. Nggak ada liburnya nih, Betul. dan nggak boleh bosan-bosan tentunya. Iya. Dan kalau misalnya biasanya jam 7 malam gitu ya, Dok, itu Iya. harus jam 7 malam terus ya, Dok? Ya, sebagai jam 7 malam karena kan obat itu punya rentang ya kerjanya. Nanti kalau nggak teratur atau terlambat atau kalau terlalu cepat nanti dosisnya bisa numpuk gitu ya. Kalau terlalu lambat dosisnya sudah hilang, tekanan darahnya bisa naik. Seperti itu. Jadi lagi-lagi bukan hanya olahraga yang konsisten, tapi kalau sudah terkena hipertensi, itu juga minum obatnya harus konsisten ya, Harus Dok ya. konsisten. Dan jangan bosan-bosan. Betul sekali. Dan satu lagi, jangan takut. Karena memang udah dilakukan penelitian, studi-studi juga sudah banyak ya, Dok. Betul. Obat hipertensi bukan malah akan menjadikan masalah lain, bahkan baik untuk kelangsungan hidup yang pasien hipertensi itu ya, Dok ya. Betul sekali. Yang bahaya tuh malah kalau yang tidak minum secara teratur, Sobat Dinkes, gitu. Oke Dok, mungkin terakhir nih Dok, pesan yang bisa disampaikan nih Dok untuk mencegah hipertensi dan Iya. juga pasien yang sudah terkena hipertensi, mungkin boleh Dok disampaikan pesan-pesannya gitu. Ya, baik. Ini mungkin pesan dari saya ya, dan ini saya kira sangat penting ya, bahwa hipertensi ini suatu penyakit yang bisa dicegah. Ya, tentunya dengan perubahan gaya hidup yang baik, dengan kurangi konsumsi makanan yang terlalu asin ya, makanan asin, cemilan asin. Kemudian kalau bagi mereka yang mengalami kegemukan atau obesitas, capai berat badan normal ya. Kemudian istirahat yang cukup, jangan sampai kurang tidur ya. Kemudian mengontrol atau mengurangi stres ya, kecemasan, itu bisa meningkatkan tekanan darah. Kemudian kurangi makanan-makanan yang tinggi lemak ya, fast food, kemudian ultra proses ya. Hindari minum-minuman beralkohol, dan juga jika mereka yang suka kopi gitu ya, itu jangan terlalu berlebihan ya. Masih boleh minum kopi tetapi tidak boleh berlebihan. Kemudian untuk mereka yang sudah hipertensi atau punya tekanan darah tinggi, maka sebaiknya Sobat Dinkes ya, harus kontrol secara rutin dan berkala ya ke dokter untuk mendapatkan tata laksana yang tepat ya. Untuk mereka yang sudah konsumsi obat, tekanan darahnya tercapai normal atau sesuai target, diharapkan konsumsi obat secara rutin dan kontrol terus secara berkala. Jangan bosan-bosan untuk minum obat, karena semua ini demi kesehatan kualitas hidup pasien hipertensi yang lebih baik.
Mungkin itu. Oke, terima kasih Dok atas pesan-pesannya. Dan untuk Sobat Dinkes, itu tadi kalau misalnya kita tuh jangan tenang-tenang aja kayaknya kita sehat deh gitu ya. Tapi yang harus dilakukan yaitu pencegahan-pencegahan yang sudah diinfokan oleh Dokter Dedi tadi. Terus juga jangan lupa cek kesehatan. Kalau sekarang kita ada cek kesehatan gratis di puskesmas-puskesmas ya Dok ya. Oh Ada iya, CKG betul. gitu, ada pemeriksaan kesehatan gratis. Terus juga kalau untuk Sobat Dinkes yang berada di Tangerang Selatan mau konsul-konsul nih, saya mau lebih tahu lagi nih ke kondisi saya gitu ya, itu juga bisa konsul sama Dokter Dedi Betul. di Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren gitu. Jadi nanti kita cantumin jadwal Dokter Dedi Sobat Dinkes. Kalau kayaknya saya ada resiko nih gitu ya Dok ya, Iya, atau saya sudah hipertensi nih, betul. atau penyakit-penyakit yang berkaitan dengan spesialis penyakit dalam, itu nanti Sobat Dinkes bisa bertemu dengan Dokter Dedi di jadwal yang akan kita cantumkan. Oke Dok, terima kasih banyak Dok. Terima kasih Banyak kembali. sekali ilmu-ilmu yang Sama-sama. sudah diberikan, terutama tentang hipertensi. Tensi. Dan pastinya akan selalu bermanfaat Dok kalau terkait hipertensi ini. Dari segala usia saya rasa harus tahu ya Dok ya. Betul. Karena yang paling penting adalah mencegah. Dan kalau sudah terkena hipertensi jangan khawatir karena memang bisa terkontrol dan bisa ditangani oleh dokter-dokter yang sudah handal ya. Baik, Terutama nanti kalau mau ketemu Dokter Dedi boleh banget boleh gitu. banget. Dan terima kasih Dok sekali lagi. Sama-sama. Semoga nanti bisa berbincang lagi dengan topik-topik yang lain. Baik. Dan Sobat Dinkes, kita selesai sampai sini nih untuk episode tentang hipertensi ini. Dan sekali lagi jangan lupa tonton terus PDKT baik di episode sebelumnya dan nanti pastinya akan banyak sekali episode-episode tentang materi atau ilmu-ilmu kesehatan yang akan dibahas. Saya dan Dokter Dedi undur diri. Terima kasih, salam sehat. Ya.